Yo guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbicara mengenai altcoins yang kita persiapkan untuk menuju ke fase bull run-nya Bitcoin ataupun altcoin secara keseluruhan teman-teman. Dan di kesempatan kali ini juga saya ini ada request ya, menjawab request dari kolom komentar untuk membahas beberapa altcoins yang kebetulan juga Black Cuan koleksi di sini, dan ada juga yang membahas game nanti teman-teman ya. Jadi ini merupakan edisi update untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar juga ya teman-teman, semampu saya ya. Oke, yang pertama kita bahas di sini itu adalah sebelum ya ke altcoin, saya ingin bahas di sini mengenai salah satu update dari video saya yang sebelumnya mengenai Gary Gensler yang kena pecat ya teman-teman. Ini ada dari Fubar, menarik sekali ya, karena ketika dia memberikan testimoni ya di hadapan Kongres Amerika Serikat, dia sama sekali tidak menjawab apakah Ethereum itu security ataupun apakah dia adalah commodity. Jadi si Gary Gensler di sana itu kayak siapa ya kalau di Indonesia itu yang ditanya A, dia jawabnya entah kemana. Seperti itu. Kalau saya bandingkan ya, ternyata di Amerika juga ada orang seperti itu ya, yang menjawab dengan cara berkelitlah ke sana kemari. Itu yang dilakukan oleh si Gary Gensler ini, dan sepertinya memang final sudah buat si Gary Gensler ini, hanya tinggal tunggu waktu saja ya. Kemudian untuk Bitcoin teman-teman ya, ini ada data dari sentimen ya. Untuk paus yang total kepemilikan Bitcoinnya 100 sampai 1000 BTC itu ya, melakukan akumulasi lagi di sini setelah ya mungkin ya terjadi profit taking yang dilakukan selama sebulan terakhir. Jadi harga itu dari kisaran 20-an itu mereka langsung naik ya sampai ke 30-an. 30 bahkan sekarang ini menjadi support untuk Bitcoin teman-teman, dan ini artinya adalah bahwa para paus-paus ini ya sudah semakin confidence untuk mempersiapkan modal mereka, tas mereka ke depannya. Kalau kita yang altcoins di sini, ya kita pantau juga nih altcoins yang akan kita bawa ke fase-fase bull run yang akan datang, termasuk juga Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Dalam porsi semampu kita ya. Kemudian berkaitan dengan halving ya. Kita berbicara halving karena altcoins yang akan kita bawa ke dalam bull run itu baru akan terjadi bull run menurut saya di sini setelah halving, teman-teman. Jadi untuk sekarang ini kita bilang pre-bull run atau pre-halving itu ada kenaikan. Seperti itu yang kita bahas di sini. Dan untuk datanya sendiri ini ya, itu ada 74% menuju ke halving keempat, teman-teman. Seperti yang sudah terjadi di halving pertama, kedua, bahkan ketiga. Dan untuk halving keempat ini, apakah harganya akan eksponensial naik seperti ini ataupun dia akan datar-datar saja? Sepertinya tinggal 26% ini waktunya untuk memantau altcoins deh menurut saya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, berkaitan dengan altcoins, ada Cardano yang ditweet oleh Duo9 di sini ya, bahwa Cardano ini kemungkinan besar akan mencapai ke wilayah ke 0,48 area dulu deh untuk Cardano di sini, teman-teman. Jadi yang hold Cardano ya kita tunggu saja, kita let's enjoy the ride lah untuk Cardano di sini. Kemudian teman-teman ada Arbitrum, oke, dan Duo9 juga mengatakan bahwa ya Cardano itu membosankan, siapa sih nggak peduli Cardano. Oke, semua orang punya pendapat tentang aset-aset yang mereka hold teman-teman, dan untuk di sini dia menampilkan Arbitrum. Jadi si Arbitrum ini guys yang sudah ambil di harga $1 ya, di harga $1 itu sudah luar biasa ya, luar biasa karena kan ketika ini di tweet ya $1,7 ya harganya untuk satu Arbitrum. Kemudian ada support yang bagus di sini berada di level $1,6 teman-teman untuk Arbitrum. Kayaknya $2 itu bisa deh kalau tidak diganggu oleh pergerakan-pergerakan dari Bitcoin ataupun Ethereum ke depannya ya. Kemudian teman-teman, yang berikutnya di sini adalah yang saya tidak ingin tampilkan sebenarnya. Tapi apa boleh buat, ada dia ini. Jim Cramer, guys. Satu like katanya dia, dan saya akan bullish untuk Bitcoin. Ini tanggal 16 April 2023, teman-teman.
Kemudian tidak ada yang like dia dan dia like sendiri, 1 like. Dan kalau kalian lihat komentar di sini, tolonglah, please no, janganlah. Jangan. Pokoknya mereka ini mencegah Jim Cramer ini bullish, teman-teman. Bagaimana dengan kalian? Apa pandangan kalian dari kejadian Jim Cramer lagi-lagi nih? Oke, guys. Kemudian berikutnya adalah, ini ya kita mau bilang suka atau tidak suka ya. Ini ada satu pandangan supaya kita punya semacam awareness ya di market ini. Kita juga perlu tahu ya kejadian-kejadian yang barangkali tidak menyenangkan akan terjadi gitu kan. Salah satunya di sini, CEO dari Bank of America, teman-teman, menyatakan mild recession is coming. Alasannya memang sampai sekarang ini ya, perlu kita pahami juga ya bahwa untuk inflasi itu masih lah, belum terlalu bisa diatasi oleh the Fed. Hanya saja mereka sedang berusaha untuk menjaga inflasi itu tetap di bawah ya, dan bisa dikejar sampai 2%. Kemudian kasus bank yang ada di Amerika itu juga masih belum bisa ditangani, teman-teman. Makanya dia bilang ini mild recession is coming, yang artinya oke, akan terjadi resesi tetapi tidak terlalu berdampak yang parah banget lah. Jadi di situ kita cukup senang ya untuk mendengar berita kali ini. Kemudian teman-teman, untuk Bitcoin terakhir di sini sebelum kita bahas ke altcoins, ini dari Steve Kutney. Ini indikatornya dia ya. Untuk indikator bull run ataupun bear market di sini. Jadi yang wilayah hijau di sini teman-teman, itu adalah wilayah di mana bottom itu terjadi dan berapa lama dia bermain di area-area bottom di sini teman-teman. Jadi yang hijau di sini menandakan bahwa ini harga nih lagi bottom dan posisinya bagus untuk beli gitu katanya dia. Dan sekarang ini di 2023 teman-teman, sudah 294 hari di sini dan Bitcoin ini sudah mau keluar ini dari area bottom di sini. Jadi kalau untuk pembelian Bitcoin, menurut dia di sini adalah di dalam area hijau ini adalah terbaik teman-teman. Dan kalian bisa lihat secara keseluruhan pergerakannya sejak 2015-2019. Harga Bitcoin itu selalu naik ketika dia berakhir keluar dari area hijau di sini teman-teman. Kemudian sekarang saya ingin berbicara mengenai salah satu altcoins ya. Ini dari kolom komentar teman-teman. Bahas Kronos. Oke, Kronos ini adalah salah satu altcoins yang Black Swan juga akumulasi teman-teman. Karena saya percaya ya dengan pergerakan Kronos ini ya, setelah partnership-nya dia yang banyak ya, salah satunya itu di UFC, kemudian dia juga yang bayar itu sewanya, kontraknya, stadionnya si Lakers ya teman-teman, yang akhirnya menjadi Crypto.com Stadium ya untuk stadionnya Lakers. Kemudian kalau kita lihat ya, saya tidak berbicara fundamental di sini, saya berbicara price action di sini teman-teman, dan saya dalam posisi yang long ya untuk Kronos di sini. Jadi posisi orang-orang untuk akumulasi itu adalah ini nih di area-area seperti ini teman-teman. Jadi begitu kita menjelang bull run seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi begitu menjelang bull run sini maka sudah mulai nih posisi-posisi harga sudah pada naik nih, dan kesempatan untuk akumulasi itu ya sudah mulai berkurang. Jadi area-area di sini merupakan area-area yang bagus untuk akumulasi. Tetapi teman-teman, apa yang saya katakan di sini bukan ajakan ya kepada kalian untuk membeli Kronos ataupun altcoins yang saya bahas di sini. Kalian tetap melakukan riset kalian secara mandiri, teman-teman. Oke, dan balik lagi ya ke Kronos ini, menurut saya di sini ya, apabila dia balik lagi ke ATH-nya dari posisi yang sekarang ini, itu udah puluhan kali lipat ya untuk kenaikan si Kronos ini. Dan mengingat lagi ya partnership-nya yang saya katakan di awal tadi itu yang luar biasa ya untuk Kronos. Kemudian yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan narasi Cina, teman-teman. Ini narasi untuk Fed ini adalah karena Cina kan sudah mulai nih buka gerbang terhadap kripto, sementara Fed sendiri sebelum Cina ini narasinya berkembang, Fed ini udah ada duluan dan dia sudah berkembang gitu kan. Jadi dia ini koin yang bebas ada di dalam Cina, kemudian di luar negeri juga dia diterima gitu loh. Jadi di situ saya lihat hebatnya Fed. Ini versi Black Swan sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat dari partnership-nya, dia ini kan ada partnership dengan UFC ya. Jadi kalau kalian nonton acara UFC hari Minggu itu pasti ada Fed di situ. Ada juga Kronos ya di sana, Crow.com di situ juga ada. Tetapi Fed ini yang baru datang nih setelah si Crow.
Dan kalau untuk price action ya, di sini saya ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa ini posisi-posisi yang lama ini memang posisi orang-orang yang sabar teman-teman. Jadi bukan untuk orang-orang yang oh kita beli sekarang 2 hari, 3 hari, seminggu kemudian dia terjadi kenaikan. Enggak seperti itu kalau investasi di aset-aset yang lama seperti ini teman-teman. Tetapi ini kan bukan ajakan untuk langsung kita beli banyak gitu enggak. Enggak kayak gitu. Kita belinya itu dikit-dikit aja di sini. Kemudian menjelang bull runs ya, di sini kita udah ada mulai take profit lah seperti itu teman-teman ya. Jadi karena sifatnya dia altcoins yang berisiko ya, beda dengan Bitcoin dan altcoins kan, seperti itu. Jadi kita harus ada aksi cepat untuk ambil profit seperti itu teman-teman ya. Hanya saja ya kita pertimbangkan juga pergerakannya seperti apa. Dan saya kira saya tidak perlu mengajari kalian bagaimana take profit ya untuk area-area koin-koin seperti ini teman-teman. Karena saya yakin di Black Cuan ini teman-teman banyak yang sudah sangat-sangat paham ya untuk pergerakan-pergerakan harga seperti ini teman-teman. Jadi saya di sini sifatnya hanya sharing diskusi untuk kalian ya. Kemudian teman-teman ada yang ingin saya bahas lagi berdasarkan permintaan ataupun request dari kolom komentar. Ini adalah salah satu koin Luxo yang sekarang ini masih berada di peringkat 226 ya ketika video ini diambil teman-teman. Jadi Luxo ini merupakan salah satu koin yang dibangun oleh salah satu tim di dalam Ethereum teman-teman. Atau bahkan kita bisa bilang ya, dia ini merupakan bapaknya dari si yang kita sebut ERC20 itu ya. Jadi kalau kita yang pakai TWT ya, Trust Wallet ataupun MetaMask ya, kita akan akrab sekali dengan yang namanya ERC20 ya. Jadi si Fabian Vogelsteller ini teman-teman, dia ini seorang kebangsaan Jerman dan dia yang bikin ini, dia yang membangun ERC20 bersama tim dari Ethereum tersebut dan kali ini dia datang dengan satu project baru yang disebut Luxo. Kemudian kalau kita lihat juga di white papernya ya. Jadi kita bisa langsung lihat white papernya. Ini koin yang dibangun oleh 3 orang ya. Jadi ada foundersnya itu Marjorie Hernandez, Fabian Vogelsteller, Stefan Schiller. Dan si koin layer 1 ini teman-teman, si Luxo ini ya, itu ada update terbarunya di sini bahwa dia ini akan ada yang namanya Genesis Validator Smart Contract on 420. Dan untuk menjadi partisipan ya di sini siapapun bisa ya menjadi Genesis Validator jika mereka berkontribusi dengan 32 LYXE, jadi LYXE. Jadi si LYXE ini ya, yang merupakan native token dari Luxo ini teman-teman ya, itu kan berjalan di atas Ethereum blockchain ya di sini, dan akan terkonvert nanti itu menjadi LYX ketika Luxo blockchain ini live teman-teman. Dan bagi validator Genesis ya teman-teman yang sudah berpartisipasi nanti di sini, dia akan punya peran yang penting ya bagi keberlangsungan jaringan ini karena dia akan terlibat ya dalam memutuskan seberapa banyak koin, seberapa banyak supply yang boleh berada ataupun beredar di dalam jaringan mereka ini nantinya ke depan teman-teman. Tetapi buat teman-teman yang belum punya Luxo ataupun belum membeli koin ini, silakan untuk tetap melakukan riset kalian mandiri dulu ya teman-teman. Kalian baca detail banget mungkin di white papers-nya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan ya bahwa memang timnya ini tim yang cukup kredibel menurut saya, bahkan ya saya katakan dia kompeten lah. Karena dia sudah dijuluki sebagai bapaknya ERC20 dan itu merupakan salah satu prestasi ya menurut saya yang dimiliki oleh si Fabian tadi itu teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini adalah ada satu game di sini yang minta dibahas ya. Ini game namanya Cornucopias teman-teman dan menariknya dari game ini adalah ini merupakan salah satu game yang sebelumnya game ini berbasis di dalam jaringan Ethereum teman-teman. Alias dia ini pakai ERC20 ya. Kemudian mereka ini tiba-tiba itu langsung bermigrasi nih, pindah ke BNB Smart Chain ya. Bahkan selain dari BNB Smart Chain ya, untuk koinnya dia yang namanya Kopi tersebut teman-teman, itu ada juga di dalam jaringannya Cardano. Jadi Kopi itu available di Binance Smart Chain dan Cardano teman-teman. Kemudian untuk gamenya sendiri teman-teman ya, ini merupakan game Cornucopias yang dibentuk oleh kurang lebih di sini pegawainya itu sekitar 11 sampai 50 karyawan dan dia ini dibangun 2021 teman-teman. Kemudian dia bagian entertainment providers, oke. Kemudian ini employees-nya itu ada Geoff Hewitt ya.
yang merupakan co-founders dari Cornucopias Game ini, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin suka game dan ingin mengisi waktu ya, dan mengoleksi NFT ya, game-game yang seperti ini bisa kita lakukan sambil tetap kita memelihara mindset kita untuk investasi. Jadi kita nggak habisin waktu bermain game, kemudian kita nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Kita cuma dapat fun-nya saja. Tetapi di game-game seperti ini, ya kita dapat fun-nya, kita dapat enjoy-nya, tetapi kita juga punya yang namanya semacam koleksi lah untuk investasi seperti itu, teman-teman ya. Karena kan game-game seperti ini ada banyak sekali ya yang menawarkan NFTs, yang menawarkan play to earn seperti itu ya, kita bermain dan dapat penghasilan. Jadi teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih ya telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.